Hai Bunda, selamat datang Bali di catatan harian kuliah. Nah, Bunda atau Bumil yang saat ini menantikan kelahiran dede bayi pasti punya pertanyaan besar nih. Apa sih yang terjadi tepat setelah kelahiran? Oke, kita akan bahas setelah intro yang satu ini. Wajar saja jika Bunda berfokus pada kelahiran dede bayi saat hamil. Namun, ada baiknya pula jika Bunda mengetahui apa yang harus diharapkan oleh Bunda setelah persalinan nanti. Bunda, kontak kulit ke kulit sangat membantu dalam ikatan batin. Sebaiknya bayi digendong segera setelah lahir dan sebelum tali pusat dipotong sehingga Bunda dan dede bayi bisa langsung dekat. Baik sebelum atau setelah tali pusat dijepit, dede bayi Bunda akan segera dikeringkan lalu ditutupi dengan handuk agar tidak kedinginan. Bunda dapat terus menggendong dan memeluk dede bayi Bunda saat proses ini dilakukan ya Bun. Nah, dede bayi Bunda mungkin memiliki sebagian darah dari Bunda di kulitnya dan mungkin juga ada vernix atau zat putih berminyak yang melindungi kulit dede bayi saat di dalam rahim. Jika Bunda mau, Bunda dapat meminta bidan untuk mengeringkan bayi Bunda dan membungkusnya dengan selimut sebelum Bunda berpelukan. Nah, kemudian lendir akan dibersihkan dari hidung dan mulut dede bayi. Beberapa bayi mungkin memerlukan sedikit bantuan untuk mengatur pernafasannya. Nah, mungkin dede bayi juga bisa dibawa ke bagian ruangan yang lain untuk mendapatkan oksigen tambahan. Mereka akan segera dibawa kembali ke ibunya setelah kondisinya membaik. Nah, dede bayi akan segera diperiksa oleh bidan atau perawat neonatal ataupun dokter anak untuk kemudian ditimbang dan diukur serta diberikan gelang tangan atau kaki bertuliskan nama dari ibunya. Bidan atau pekerja pendukung persalinan Bunda akan membantu Bunda untuk mandi dan membersihkan diri serta menyegarkan diri sebelum Bunda dipindah ke bangsal pasca Natal. Selanjutnya, ada beberapa hal lain nih Bun yang perlu diketahui mengenai kegiatan dan perawatan setelah sesaat bayi lahir. Nah, yang pertama, pemberian vitamin K untuk bayi baru lahir. Bunda akan ditawari suntikan vitamin K untuk dede bayi. Nah, hal ini mencegah kelainan perdarahan langka yang disebut penyakit hemoragik pada bayi baru lahir. Seharusnya hal ini telah didiskusikan jauh sebelum persalinan terjadi ya Bunda. Nah, kemudian yang kedua, jahitan untuk robekan atau luka. Luka robek atau lecet seringkali tidak memerlukan jahitan karena biasanya dapat sembuh tanpa pengobatan. Jika Bunda memerlukan jahitan atau perawatan yang lain, Bunda harus dapat terus-menerus memeluk dede bayi Bunda sementara proses ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter. Nah, jika Bunda mengalami robekan yang besar atau episiotomi, maka tentu Bunda memerlukan jahitan yang lebih besar. Dan apabila Bunda pernah menjalani anestesi epidural, mungkin pada saat ini Bunda akan mendapatkan tambahan dosis dari dokter. Jika belum pernah mendapatkannya, Bunda akan diberikan anestesi lokal untuk membuat area yang akan dijahit tersebut mati rasa. Yang ketiga, mencegah perdarahan setelah melahirkan. Perdarahan pasca persalinan atau postpartum hemoragik merupakan komplikasi saat Bunda mengalami perdarahan hebat dari vagina setelah kelahiran dede bayi. Ada dua jenis postpartum hemoragik nih Bunda, tergantung pada kapan perdarahan tersebut terjadi. Yang pertama, primer atau segera, yaitu perdarahan yang terjadi dalam waktu 24 jam setelah kelahiran. Yang kedua, sekunder atau tertunda, yang mana perdarahan tersebut terjadi setelah 24 jam pertama dan hingga 12 minggu setelah kelahiran.
Kadang-kadang postpartum hemorrhagic terjadi karena rahim bunda tidak berkontraksi cukup kuat setelah kelahiran. Hal ini juga dapat terjadi karena sebagian plasenta tertinggal di dalam rahim bunda atau bunda mengalami infeksi pada bagian lapisan rahim yang disebut dengan endometritis. Nah, untuk membantu mencegah postpartum hemorrhagic, biasanya bunda akan diberikan suntikan oksitosin sesaat dede bayi lahir. Suntikan ini dapat merangsang kontraksi rahim dan membantu mendorong plasenta untuk keluar. Oke bunda, semoga informasi ini memberikan gambaran dan informasi kepada bunda semuanya yang saat ini sedang menanti persalinan ya bun. Nah, untuk nantinya bunda dapat merencanakan atau prepare apa sih yang akan bunda lakukan atau bunda pilih untuk kegiatan dan rencana kedepannya setelah persalinan tersebut. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya ya bunda. Sampai jumpa, salam catatan harian kuliah.